Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait al-akh Bapak Haji Ahmad Raqib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah juga menegaskan dalam ayatnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar kufur kepadaku. Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjadi bukti dalil kepada kita wajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Adapun bentuk mensyukuri nikmat Allah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada 3 bentuknya. Rukun syukur itu ada 3. Bahkan apabila salah satu dari 3 ini tidak ada pada diri seorang hamba, maka dia bukan termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. 3 rukun syukur tersebut adalah, yang pertama syukur di hati, yang kedua syukur di lisan, dan yang ketiga syukur pada amalan anggota badan. Apa itu syukur di hati?
Syukur di hati adalah dengan meyakini semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Harus yakin, sehat dari Allah. Kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk beribadah juga karena Allah. Kita diberikan pasangan hidup soleh soleha, anak keturunan soleh soleha, diberikan oleh Allah kemudahan mencari rizki. Itu semua karena Allah. Diberikannya kita alat indera perangkat yang ada dalam tubuh kita ini juga dari Allah. Jadi ini syukur di hati. Syukur yang kedua, rukun syukur yang kedua di lisan, yaitu dengan sering memuji Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat terakhir di surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka tunjukkanlah, sebutkanlah. Artinya, sering mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kita, apabila beliau mendapatkan keadaan yang menyenangkan, satu berita yang menggembirakan, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, apabila Nabi mendapatkan satu kondisi yang tidak menyenangkan, berita yang tidak menggembirakan, maka Nabi juga tetap memuji Allah. Hanya beda redaksi. Nabi membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mengapa kita mendapatkan berita yang tidak menyenangkan memuji Allah? Apakah tidak kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalimat istirja. Kenapa harus kalimat tahmid? Ternyata Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ma yusibul mu'min, tidaklah musibah itu menimpa seorang mukmin, apapun itu bentuk ujian musibahnya, melainkan untuk melunturkan semua dosa-dosanya. Makanya apapun tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Dan rukun yang ketiga, nah ini yang tidak kalah pentingnya, bukan hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, namun harus dibuktikan dengan amal soleh, amal perbuatan soleh. Itulah yang namanya syukur dengan anggota badan. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah sholat malam hingga bengkak kaki beliau karena lamanya berdiri. Karena memang sebaik-baik sholat malam yang paling utama itu yang paling lama berdirinya. Maka ketika kaki Nabi bengkak karena lamanya Nabi berdiri dalam sholat malam, lalu Nabi ditanya, mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah dosa Anda yang telah lalu, kalau ada, tanda kutip, maupun yang akan datang, tanda kutip, kalau ada. Karena Nabi SAW ini maksum, dijaga oleh Allah. Bukankah Anda sudah dijamin oleh Allah? Mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Lihat Rasul, dalam rangka untuk membuktikan rasa syukur beliau,
beliau mengoptimalkan ibadah. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada beliau digunakan dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini, selain kita yakini ini dari Allah, selain kita basahi lisan kita dengan memuji Allah, mari kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan digunakan untuk maksiat. Toh kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu melaksanakan amalan-amalan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Karena yang namanya ibadah itu tidak mengenal garis finish. Ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, Rabbmu, sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah finishnya maut, kematian. Oleh karena itu, mari kita habiskan sisa usia kita ini untuk memberikan amalan-amalan yang terbaik, yaitu kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, terutama menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kajian kita akan kita lanjutkan. Semestinya kajian kita berada di Ahad pekan pertama, ya. Karena satu dan lain hal, maka pada bulan ini kita berpindah ke Ahad pekan keempat. Untuk berikutnya, maka nanti kita lihat, yaitu informasi berikutnya tentang jadwal kajian kita. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid. Kitabnya berjudul Mi'ata hadisin mukhtaratin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu buku terjemahannya. 200 petuah emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerbitnya adalah Darussalam. Ya. Dan insya Allah kalau kita cari di toko buku sekitar kita, insya Allah tidak ada Bapak Ibu. Karena saya ini belinya justru di Saudi waktu itu. Pada saat di Madinah saya belinya ini. Ya, saya cari di toko buku nggak ada. Ya, nggak tahu kalau misalnya di online Ya toko online mungkin ada mungkin ya. Silakan bisa dicari nanti. 200 petua emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, kita masih berada pada muqaddimah buku ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah waktu itu saya menyampaikan beberapa poin dari muqaddimah buku ini. Yang pertama adalah kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Apa kedudukan hadis itu di dalam Islam? Dan ini sudah kami sampaikan waktu itu. Intinya adalah hadis Rasul itu sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan kita tidak boleh meninggalkan hadis Rasul. Sebab 14 abad yang silam Nabi sudah mewanti-wanti kita dalam khutbah beliau saat beliau haji wada. Beliau menyampaikan di satu tempat namanya Arafah pada saat haji wada. Beliau mengatakan dalam sabdanya, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian semua, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya, apabila kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatan nabihi, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berarti berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya aku itu diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Seperti Al-Quran bersamanya. Apa? Al-Hadis. Ini menunjukkan kita nggak boleh Al-Quran minded, nggak boleh. Kita nggak boleh ingkarus sunnah. Kita tidak boleh ingkarul hadis, menolak hadis, menolak sunnah, hanya memegang Al-Quran saja. Maka kita akan tersesat. Ini nomor satu, sudah kita bahas. Yang nomor dua, fungsi hadis. Apa sih fungsinya hadis? Apa enggak cukup kita hanya memakai Al-Quran? Waktu itu sudah saya sampaikan, fungsi hadis itu untuk menjelaskan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu bentuknya masih mujmal, global. Perlu rincian-rincian. Lah rinciannya ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran hanya ada perintah sholat. Tetapi sholat itu diawali dengan takbiratul ikhram. Di dalamnya ada rukun sholat. Di dalamnya ada syarat sahnya sholat. Bahkan di dalamnya ada doa-doa bacaan di dalam sholat. Itu di dalam Al-Quran tidak disebut. Adanya cuma di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu berarti fungsinya merinci. Mana dalilnya hadis itu fungsinya merinci isi Quran? Surat 16 An-Nahl. Waktu itu sudah kita baca ayatnya 44. Sudah kita lewati. Yang ketiga, lah sampai di sini yang ketiga kemarin itu. Yang ketiga itu sampai pada periode pembukuan dan pengumpulan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Iya. Mulai dari periode penulisan hadis, pengumpulan hadis, dan pembukuan hadis. Jadi ada 3P. Yang P pertama penulisan hadis. Itu dinukil atau dimulai sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan. Yang kedua pengumpulan hadis. Itu dimulai sejak zaman tabi'in. Dikumpulkan dalam tulisan yang disebut dengan sahifah. Sahifah. Itu. Lalu yang ketiga pembukuan hadis sudah mulai dibukukan khusus untuk sholat, khusus untuk zakat, dan sampailah hadis itu di tengah-tengah kita yang ada di depan kita semua ini. Ada hadis Tirmidzi, Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari, Tirmidzi ini. Ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud, saya nggak bawa ya, dan seterusnya. Ada kitab-kitab hadis yang lainnya, banyak. Baik, intinya di situ itu nomor 3. Sekarang kita masuk yang nomor 4. Yang keempat, persamaan dan perbedaan hadis dengan sunnah Nabi. Sebab seringkali kita rancu, sulit untuk membedakan. Ada hadis Rasulullah, ada sunnah Rasulullah. Apa itu perbedaannya? Apa persamaannya? Pak, Bu, maaf. Bedanya cuma tipis, sedikit. Jadi kalau disebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu maknanya adalah perkataan, perbuatan, dan takrir ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan penetapan Nabi. Artinya penetapan Nabi, Nabi tidak melakukan, tetapi Nabi memperbolehkan. Contohnya banyak. Salah satu aja ya yang sering kali kita dengarkan, salah satu
masalah daging dob. Dob itu bukan biawak. Kalau biawak itu nyambi. Iya. Dob ini binatang melata yang hidup di padang pasir. Iya. Sedangkan kalau biawak atau nyambi ini karnivora, haram dimakan. Tapi di jalan masih banyak sego nyambi ya. Padahal itu haram itu, ya. Baik. Sedangkan kalau dob tidak, dia sama merata, sama. Cuman warnanya beda seperti biawak. Kalau dob kekuningan. Pada saat berada di padang pasir, Nabi disuguhkan daging dob. Maka Nabi tidak memakannya. Nabi tidak memakannya. Lalu sahabat bertanya, apakah dob ini haram? Kata Nabi, dob ini tidak haram, berarti halal. Hanya saja aku tidak menyukainya. Makanlah oleh kalian. Oh, berarti ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya itu penetapan dari Nabi, takrir, itu hadis. Lah kalau sunnah mirip seperti hadis, tetapi bedanya adalah melibatkan sahabat. Karena sunnah itu sendiri ada dua. Mana dalilnya? Coba minta tolong Ibnu Madanya, Abu Hurairah, jilid 1. Coba dibaca hadis nomor 40. Hadis nomor 40. Nomor aslinya 42, nomor aslinya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya, silakan. Atas pojok itu kiri. Betul ya? Silakan. Hadis nomor 40. Silakan kita dengarkan. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, ya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Lalu kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat mengesan kami. Apa itu? Yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Karena ini wasiat perpisahan. Detik-detik terakhir Nabi akan meninggalkan kita. Lanjut teruskan. Beliau ditanya, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah ini nasihat orang yang akan berpisah? Lanjut. Engkau menasihati kami dengan nasihat perpisahan. Terus. Maka berilah kami amanah. Berilah kami nasihat wahai Rasulullah, amanah. Apa itu? Beliau bersabda, 1. hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Dan orang kalau bertakwa, Bapak Ibu sekalian, ganjarannya banyak. Allah berfirman bertubi-tubi dalam Al-Quran di surat At-Tolak. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan way out, jalan keluar. Cukup? Belum. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Berhenti? Belum. Allah lanjutkan ayatnya di surat At-Tolak. Kalau tidak salah itu mulai dari ayat 2, ayat 4, ayat 5. 2, 4, 5. Terus apa firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Berhenti? Belum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus semua kesalahannya dan Allah lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai maaf, dalam masalah menikah saja, pernikahan, Nabi menyuruh kita untuk bertakwa. Apa kata Nabi? Man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha fin nisfil baqi.
Kata Nabi, barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh imannya, separuh agamanya. Maka hendaklah dia untuk menutupi yang separuhnya dengan bertakwa kepada Allah. Makanya orang kalau menikah, suami istri bertakwa, sempurna imannya sudah. Lah kalau belum menikah, belum sempurna. Ya. Gitu, itu bab lain itu. Jangan mengungkit-ungkit ya sesuatu yang iya itu temanya mestinya Sabtu malam Ahad itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi bertakwa. Terus wasiat nomor 2. Silakan Abu Hurairah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan mendengar dan taat. Itu yang pertama bertakwa. Yang kedua mendengar dan taat. Terus meskipun yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah, hendaklah kamu mendengar dan taat kepada ulil amri, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari Habasyah. Maka dalam hal ini harus taat kepada ulil amri. Ini perintah kedua. Terus perintah ketiga, wasiat ketiga. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku. Maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku. Terus dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Stop. Kata Nabi, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak di kalangan umat ini setelah aku wafat. Nabi sudah kabarkan, umat Islam ini akan centang perenang. Ya, umat Islam ini seperti buih di lautan. Umat Islam ini akan porak-poranda. Maka Nabi memberikan tips solusi. Apa solusinya kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasidin al-mahdiyyin. No. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Kata Nabi solusinya supaya kalian tidak seperti buih di lautan, supaya kalian tidak centang perenang, maka solusinya ikuti sunnahku. 1. Dan sunnah khulafaur rasidin yang telah mendapat petunjuk. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Berarti sunnah itu ada 2, Ustaz. Ada 2 sunnah itu. Ada sunnah Rasul, ada sunnah para sahabat. Lalu Nabi menjadikannya 1. Dan gigitlah kedua sunnah itu. Lanjut, silakan. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Gigitlah 2 sunnah itu dengan gigi gerahammu. Nabi memberikan perumpamaan dengan gigi geraham, karena gigi geraham kalau menggigit lebih kuat daripada gigi depan. Terus kemudian, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya setiap bid'ah perkara-perkara baru dalam agama adalah sesat. Bapak Ibu sekalian, termasuk Nabi pernah mengatakan, kalau tidak salah riwayatnya Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, minta tolong Tirmidzinya jilid 3, coba, jilid 3, Tirmidzi, nah kita lihat ini, nomornya 2641, 2641, kata Nabi, umatku, ya, umatku, silakan. Ya, 2641. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka. Umatku loh ini, umatku. Ya, umatku. Ya. Bapak Ibu sekalian, maaf. Ada orang yang komplain ke saya, Ustadz, katanya semua umat Nabi itu masuk Islam. Lalu dia bawakan dalilnya sahih. Dia mengatakan, bukankah Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Lalu kenapa Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 golongan masuk neraka, yang 1 selamat masuk ke surga? Kata para alim ulama, 1, hadis yang dibaca tadi itu belum kelar sebenarnya itu tadi. Nanti tak tunjukkan dalam hadis Bukhari. Ya, oh saya nggak bawa kitab. Bukhari nggak ada ya? Nggak ada ya, nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjutkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, atau antum ada kan? Ada, nanti dibuka aja. Yaitu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu tahu,
Yang dimaksud dalam hadis ini adalah umatku terpecah 73 golongan. Yang 72 berada di neraka. Artinya ada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mereka tetap berkesempatan masuk ke dalam surga, namun mereka harus masuk ke dalam neraka lebih dahulu. Kenapa? Karena mereka menyelisihi apa yang Nabi ajarkan dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Buktinya, ayo kita baca, kita dengarkan. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya, sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Lanjut. Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Kata Nabi, kalian nanti seperti itu, Bani Israel, meniru menyerupai seperti mereka. Lanjut. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyentuh tubuh istrinya secara terang-terangan. Apa kata Nabi? Pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Nanti umatku juga sama, ngikuti kayak yang dilakukan Bani Israel itu. Mereka berbuat mesum, berbuat zina tanpa malu. Ya, mereka lakukan itu terang-terangan. Terus kemudian, belum poinnya. Sekarang silakan. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Nah, terus. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. 73 kelompok. Teruskan. Semuanya akan masuk neraka. Kecuali selain satu golongan saja. Satu golongan yang selamat. Berarti 73 dikurangi 1, maka 72 golongan. Bapak Ibu sekalian. 72 golongan ini, Bapak Ibu sekalian, kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, dari 72 golongan ini dedengkotnya, ya, istilahnya itu kalau bahasa di tempat saya sepanjang pentolannya. Tokohnya ada 4. Dari 72 ini, tokohnya, dedengkotnya. Setiap tokoh ini atau setiap dedengkot ini melahirkan 18 sekte. Sehingga benar 18 kali 4, 72. Loh memang apa 4 ini Ustadz? Yang pertama Khawarij. Yang kedua Syiah. Yang ketiga Qadariyah, penolak takdir. Yang keempat Murji'ah. Untuk yang Qadariyah sama Murji'ah itu sudah Nabi sebutkan 14 abad yang silam. Hadisnya dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Ada 2 kelompok yang tidak akan menemuiku di Telaga Al-Kautsar. Dia tidak akan masuk ke Telaga Al-Kautsar. Yang pertama kata Nabi Qadariyah. Nabi sudah nyebut Qadariyah, penolak takdir. Dan yang kedua Murji'ah. Memang apa Murji'ah ini? Murji'ah ini kelompok yang punya pemahaman imannya orang yang melakukan maksiat dengan imannya para sahabat sama. Iman itu tidak bertambah dan iman itu tidak berkurang, yaitu Murji'ah. Sedangkan kalau Ahlus Sunnah memiliki pemahaman al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bito'a wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Itu kita Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan sama. Jadi kita yang rajin taklim dengan mereka pelaku perbuatan dosa besar, imannya sama, nggak ada beda. Itu pemahaman Murji'ah. Kalau Qadariyah menolak takdir. Nabi sudah sampaikan, minta tolong Ibnu Majah, itu tolong diputus dulu ya. Ibnu Majah nomor 75, Ibnu Majah nomor 75. Cepat sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ibnu Majah nomor 75. Silakan baca. Ayo dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya majusi dari umat ini. Siapa majusi dari umat Islam ini? Adalah para pendusta terhadap takdir Allah. Loh, Nabi sudah tahu. Orang yang suka ngingkari takdir. Dia tidak percaya rukun iman nomor 6. Dia mengatakan apa yang terjadi pada kita itu usaha kita. Terus apa kata Nabi kalau ketemu mereka? Silakan. Jika mereka sakit. Kalau mereka sakit, maka janganlah menjenguk mereka. Jangan dijenguk orangnya kata Nabi. Terus kalau meninggal, jika mereka mati, maka janganlah kamu mengantar jenazah mereka. Jangan disolati dan jangan diantar ke jenazahnya. Kalau ketemu
sama orangnya. Jika kalian bertemu mereka, maka jangan memberi salam kepada mereka. Nggak usah ucapkan salam. Ini yang nolak takdir. Kembali ke materi kita tadi. Tentang masalah sunnah. Sunnah itu ada 2. 73, yang 72 masuk neraka. Dedengkotnya 4. Yaitu Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah. Baik, ini masuk neraka. Umat Nabi loh ini. Islam loh ini. Islam loh ini. Yang satu masuk surga. Siapa yang satu ini? Nabi menyebut al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Lanjut Abu Hurairah, Tirmidzi-nya. Para sahabat bertanya, Ya. siapakah golongan itu, wahai Rasulullah? Siapa golongan itu, al-jamaah itu? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Silakan. Beliau menjawab, Silakan. golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Nah, jelas. Golongan yang mengikuti aku dan mengikuti jejak para sahabatku. Berarti sunnah itu ada 2. Ada sunnah Rasul, ada sunnah sahabat. Ikuti. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, golongan yang mengikuti aku dan para sahabat, siapapun dia, apapun baju yang dia pakai, warna apapun benderanya. Ya, baik itu benderanya itu merah, tahu ya? Baik itu benderanya itu biru, tahu ya? Baik benderanya itu hijau, ya. Baik itu kuning atau bahkan hitam. Faham? Selama mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah bukan asli wejangan Jawa. Itu yang benar. Bapak Ibu sekalian, mengikuti Nabi dan para sahabat. Baik, sudah ya. Sekarang kalau gitu kembali ke materi kita. Berarti kalau begitu hadis itu Rasul tok, kalau sunnah ada 2. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Iya, pertanyaannya, apa ada kira-kira Nabi tidak melakukan tetapi sahabat melakukan dan kita boleh mengikutinya meskipun Nabi tidak melakukan? Banyak Bapak Ibu sekalian, banyak. Pengen tahu? Saya sebutkan beberapa saja ya. Di antara Rasul tidak melakukan, tapi sahabat melakukan dan kita boleh menirunya. Di antaranya sahabat loh ya, sahabat. Sholat taraweh lebih dari 11 rakaat. Rasul tidak pernah sholat malam qiyamul lail, tahajud, taraweh lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Tetapi para sahabat melakukan. Selesai, nggak apa-apa. Kita ikuti. Jadi teman-teman kita di Nahdlatul Ulama yang tarawehnya 21, 23, mereka mengikuti jejak sahabat. Kita yang biasa 11 atau 13 rakaat karena diawali 2 rakaat iftitah, ya jadi 13, kita mengikuti Rasul. Berarti dua-duanya benar dong? Benar. Yang salah yang tidak tarawih. 1. Yang salah adalah yang sholat tarawihnya terlalu cepat. Tidak tumak nina. Mestinya kalau mau jujur nih, yang tarawih 11 rakaat kayak Al-Muhajirin, Taman Boston. Ya, Masjid Solahuddin. Ya, 11 ya. Mestinya lo ya, mestinya. Kalau mau jujur, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, mestinya. Dan yang satunya saudara kita yang 21 atau 23, mestinya lo kalau mau jujur ikut sahabat kan, siapa yang melakukan? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, tarawehnya Umar bin Khattab rakaat pertama setelah Al-Fatihah 100 ayat. Jadi bukan inna atoina kul wallahu ahad wal asri kul wallahu ahad. Bukan. Kalau mau jujur loh ya. Jadi intinya adalah dua-duanya sama-sama mengikuti satu sunnah Rasul, satu para sahabat.
Contoh lagi, yang para sahabat melakukan, Nabi tidak melakukan. Di antaranya adalah ucapan pada saat Idul Fitri. Kita kalau ketemu dengan saudara kita pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pertanyaan saya, mana hadis dari Rasul taqabbalallahu minna wa minkum? Nggak ada. Tapi itu perbuatan sahabat. Selesai, kita ikuti. Iya. Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau ada orang zaman sekarang, dia melakukan perbuatan yang menurut mereka baik, itu memakai dasar atau alasan, kan yang penting baik. Itu juga para sahabat melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah contohkan. Loh, sahabat direferensikan. Apakah antum masuk sahabat? Kamu masuk enggak sahabat? Gak masuk namamu. Iya, tabiin aja enggak masuk. Apalagi tabiut tabiin enggak masuk. Apalagi sahabat. Sahabat manusia yang sudah jelas dijamin masuk surga. Wasiqal ladzina disebutkan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin sahabat Mekah dan ansor sahabat Madinah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Loh, ngikuti ansor dan muhajirin, maka Allah ridho kepada mereka. Kita nggak masuk di situ. Oleh karena itu maka kita ini tinggal mengikuti saja. Jadi kembali ke materi kita, kalau begitu sunnah itu apa definisinya? Sunnah itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dan para sahabat. Jadi melibatkan apa? Sahabat. Kalau hadis, Nabi saja. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang tadi saya janjikan Sahih Bukhari? Minta tolong Mas Dian. Sahih Bukhari-nya nomor 1952. Karena ada yang bertanya, Ustadz, umatnya Nabi ini masuk surga semua loh. Kok tadi disebutkan masuk neraka yang 72? 1952. Silakan. 1952. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, silakan. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Oh, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku masuk surga, tapi masih koma itu. Illa man aba. Silakan. Orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Silakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya. Siapakah yang enggan itu? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. Jawab beliau, ya. Siapa yang mematuhi perintahku? Siapa yang mematuhi mengikuti jejakku maka masuk surga. Dan siapa yang tidak mematuhi aku, tidak mengikuti jejakku, silakan. Maka sesungguhnya orang itu enggan. Itulah orang yang enggan masuk surga, yaitu Muslim tapi masuk neraka. Tapi dia tidak kekal. Bapak Ibu harus tahu ya, yang penduduk neraka permanen itu kan cuma 3 orang Bapak Ibu. Saya ulang ya, penduduk neraka permanen abadan, khalidina fiha abadan, itu cuma 3 kelompok aja. 3 golongan manusia, tidak lebih dari 3. Yang pertama orang kafir Bapak Ibu. Yang kedua adalah musyrik. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Dan seterusnya itu ya. Baik orang kafir, orang musyrik. Yang ketiga orang munafik. Itu ada di surat At-Taubah ayat 68. Orang munafik nerakanya dikumpulkan bareng dengan orang kafir. Mereka kekal dan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Jadi cuma 3 orang aja. Oleh karena itu yang Nabi sebutkan tadi, umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Lah yang enggan ini yang 72 golongan ini.
yang mereka tidak mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Tapi mereka layak masuk ke surga. Berapa lama mereka harus mampir neraka? Wallahu a'lam. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Ya, yang keempat. Enggak, lima. Yang kelima, muqaddimah dari pembahasan buku ini ya. Pembahasan buku ini, 200 petua emas dari Rasulullah. Yang kelima, keutamaan orang yang mempelajari hadis Nabi. Apa istimewanya? Orang itu kok belajar hadis? Apa istimewanya? Bapak Ibu, keutamaannya banyak. Saya sebutkan dua saja. Mudah-mudahan dua ini mewakili. Keutamaannya banyak. Saya sebutkan dua saja. Apa itu? Yang pertama, keutamaannya orang kalau belajar hadis, orang yang suka membaca hadis Nabi, apalagi dia menghafalkan hadis Nabi, maka dia didoakan oleh Rasulullah agar nanti di hari kiamat dimuliakan oleh Allah. Nabi mendoakan mereka yang belajar hadis, menghafalkan dan mengamalkan isi hadis. Itu didoakan Nabi, semoga Allah memuliakan mereka. Masya Allah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya. Ini kitabnya. Pak sana. Sahih Targhib. Jilid 1. Nomornya 92. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 92. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di Masjid Khaif di Mina. Jadi kalau kita pernah menunaikan haji di Mina ada Masjid Khaif. Itu Nabi bersabda. Ayo silakan Abu Hurairah. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di Masjid Khaif di Mina. Terus, Nadzarallahu abdan sami'a maqalati wa hafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha. Silakan. Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku. Stop, ulang lagi. Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku, mendengar hadis-hadis Nabi. Terus nomor 2, lalu dia menghafalnya. Dia hafalkan hadis Nabi. Nomor 3, memahaminya. Dia pahami. Nomor 4, dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Stop sampai di situ. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Makanya nanti kita berupaya menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus keutamaan nomor 2, terakhir, orang yang mempelajari hadis Nabi. Yang kedua adalah, Pak, Bu, diakui ataupun tidak, orang yang belajar hadis Nabi itu orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak. Bagaimana tidak? Lawang setiap kali beliau membaca, orang itu membaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat, Bapak Ibu. Sedangkan yang mendengar juga membaca karena tuntunannya begitu. Allahumma salli wa sallim alaih. Coba khutbah Jumat saja, khutbah Jumat kan kita tidak boleh berbicara. Tetapi kalau khotib menyebutkan nama Rasul, maka syariatnya yang saya baca keterangan para ulama, itu kita tetap membaca sholawat tapi tidak dikeraskan. Hanya menggerakkan bibir. Jadi kalau khotib Jumat itu mengucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka bibir bergerak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Digerakkan. Tapi tidak dikeluarkan. Itu. Lah kalau doa, khatib doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin, maka makmum mengaminkan di hati. Beda sama solawat. Kalau solawat itu digerakkan, tapi kalau mengaminkan itu di hati, diam. Sampai kayak gitu. Ini menunjukkan kembali ke materi kita. Orang belajar hadis, orang yang paling banyak baca solawat. Dan Bapak Ibu tahu kan, orang yang memperbanyak baca solawat, keutamaannya besar. Banyak. Satu aja ya saya sampaikan, keutamaan orang baca solawat. Salah satu aja.
Minta tolong Abu Hurairah, ini belum dibaca sudah merinding saya. Coba dibuka jilid 3, Sahih Targhib jilid 3, nomornya belakang sendiri, nomor 1667, 1667. Coba. 1667, coba minta tolong. Dari Amr bin Yasir kalau nggak salah. Betul ya? Amr bin Yasir. Coba dibuka Amr bin Yasir. Sebentar. 1667. Ya, dari Amr bin Yasir radhiyallahu, ya Amr bin Yasir, silakan baca. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. itu sudah baca sholawat itu, sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mendengarkannya, Allahumma sholli wasallim. Begitu ya. Innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiqi. Ya Allah, merinding kita kalau mendengar ini. Silakan, ayo. Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. Ada satu malaikat Allah tugaskan di kubur Nabi. Yang malaikat itu diberikan nama-nama makhluk sampai kiamat. Yang belum lahir sudah ada di nama itu. Bahkan plus nama bapaknya, bin bintinya. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lengkap, malaikat itu punya catatannya. Dan dia ada di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, teruskan. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia, sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat, Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan nama-namanya dan nama ayahnya. apa kata malaikat itu? Ini Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Nama kita didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang baca hadis itu orang yang paling banyak bersolawat. Apalagi ada lagi yang lebih seru dari ini. Masih di nomor dekat dengan situ. Orang memperbanyak baca solawat, maka seluruh hajatnya dunia akhirat akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Oleh karena itu saya kalau ditanya oleh orang, Ustadz saya ini banyak permasalahan, ini Ustadz permasalahan rumah tangga, ini Ustadz pekerjaan ini, perbanyak baca solawat. Istighfar, banyak baca sholawat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perbanyak aja. Sambil minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu banyak keutamaannya ya. Membaca sholawat ini, terutama ketika membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sekarang kita masuk materi nomor 6. Nomor 6. Yang ke-6. Mukadimah yang nomor 6. Hati-hati dengan hadis doif, hadis palsu. Loh, ini yang horor. Ya, hati-hati dengan hadis doif, hadis palsu. Kenapa? Pak, Bu, mohon maaf, perlu diketahui. Hadis doif, hadis palsu adalah perkataan dusta yang dibuat-buat, direkayasa oleh seseorang. Kemudian dinisbatkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dosanya berat Bapak Ibu. Berdusta atas nama salah seorang di antara kita, itu konsekuensinya berbeda dengan berdusta atas nama Rasul. Makanya jangan dikit-dikit kita kalau tidak paham, Nabi bersabda, qala Rasul, dawuh Rasulullah. Jangan. Ya, karena apalagi men-share artikel yang ada di media sosial, kita dapat artikel itu, kita nggak tahu ini hadis doif. Apalagi ini hadis palsu. Kita share di grup kita yang jumlahnya ratusan. Maka kita hari itu dosa sekian ratus. Salah satu orang itu juga punya grup lagi. Saking pengennya menebar kebaikan, maka di-share hadis palsu itu. Maka kita nambah lagi dosa. Oh, itu yang namanya dosa jariah. Makanya pentingnya masalah ini. Hati-hati. Hadis palsu, hadis doif yang populer. Kita bacakan dulu ancamannya ya. Kita bacakan ancamannya orang yang berdusta atas nama Rasul. Tak kasih dua dalil. Coba Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1-nya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Hadis nomor 94 dan 96. 94 dan 96. Coba. 94 dan 96. Silakan. 94? Iya, silakan. Dari mana itu? Abu Hurairah kan? Iya, silakan. Ayo. Dari sahabat Abu
Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? Silakan. barang siapa sengaja berdusta atas namaku, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan, barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. nah, ada ancaman neraka dan panjenengan harus tahu. Ketika Bapak Ibu belajar kitab Al-Kabair, ya mungkin silakan ya, mungkin tidak tahu di masjid mana ada kajian kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kitab yang isinya dosa-dosa besar. Bapak Ibu harus tahu, dosa itu dikategorikan dosa besar apabila pelakunya terkena salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Kena satu itu termasuk dosa besar. Jadi Bapak Ibu kalau tahu rumusnya ini, maka Bapak Ibu bisa mengklasifikasi. Ini dosa besar, yang ini bukan. Yang ini besar, yang ini bukan dosa besar. Apa itu rumusnya? Satu, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, murka. Jadi Bapak Ibu kalau baca Quran atau hadis Nabi, dikit-dikit ada kalimat Allah melaknat. Mesti gede. Rasulullah, apalagi Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta yang mencukur dan yang minta dicukurkan. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Itu semua dosa besar. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci dan tomboy. Itu dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang melakukan pangur, meratakan gigi. Nah itu. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Yang menyuap dan yang menerima suap. Sama-sama dilaknat. Rasulullah melaknat peminum masalah khomer 10. Yang mengirim, yang menuangkan, yang mengantarkan khomernya. Yang memproduksi pabriknya. Itu semuanya kena 10. Dilaknat semua oleh Rasulullah. Wih banyak, itu termasuk dosa besar. Iya. Setiap dosa yang ujung-ujungnya ada laknatnya. Ya dilaknat, dimurkai, itu besar. Yang kedua rumusnya, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Entah kisos, entah had, entah kafarot, denda. Itu. Contohnya, mencuri potong tangan, berarti mencuri dosa besar. Zina, kalau masih bujang, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah, duda atau janda, melakukan hubungan itu, maka dirajam sampai mati. Berarti zina, dosa besar. Termasuk juga, maaf, saya minta maaf ya, menjima istri saat haid. Itu dalam hadis Abu Dawud. Nomornya 325 apa 326. Menjima istri saat haid. Ketika haid itu masih mengalir, darah itu masih mengalir, maka dia harus sodako, bayar kafarat 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Tetapi kalau istri itu sudah bersih dari haidnya, tapi dia belum suci, sudah nggak keluar, tapi dijima, belum mandi besar, dijima, dia harus bayar kafarat 1/2 dinar, separuhnya. Berarti menjima istri saat haid termasuk dosa besar. Ya, termasuk hubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka itu ada dendanya. Membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah coba tapi tidak mampu, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti kesimpulannya, melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, dosa besar. Iya, karena ada hukuman. Itu banyak. Berarti dosa besar itu nggak dikit. Itu di bukunya Imam Adz-Dzahabi, lebih dari 70 dosa besar. Dan materi ini rutin saya sampaikan di Banjarmukti, sama di Namiro, Lamongan, Masjid Namiro. Itu. Jadi tentang dosa-dosa besar. Lalu kemudian yang ketiga, ya. Dosa itu dikategorikan dosa besar apabila pelakunya mendapatkan ancaman neraka atau azab. Dosa besar. Barusan Abu Hurairah bacakan, siapa yang berdusta atas namaku, maka dia hendaknya menempatkan tempat duduknya di neraka. Berarti buat hadis palsu, mengada-ada termasuk dosa besar. Karena ada ancaman neraka.
Saya tanya, ngegosip itu dosa besar apa kecil? Ngegosip. Ngerasani orang, besar apa kecil? Ngerasani ustadznya. Tambah besar. Kira-kira ngegosip itu apa? Ada ancaman nerakanya? Ada? Ada. Itu di dalam Al-Quran. Kenapa ragu-ragu Bapak Ibu? Ya, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ngegosip, tuduhan dusta, macam fitnah, macam-macam. Ya, baik, menggunjing kan itu kan? Menggunjing. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, coba yang nomor satunya lagi. Kan saya janjikan tadi nomor 94 sama nomor berapa? 96 dari mana itu? 96. Betul, Al-Mughirah. Ayo dibaca. Dari Al-Mughirah. Silakan. Radhiyallahu an. Dari Al-Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Duh, hati-hati, nggak sama konsekuensinya. Lanjut. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Duh, memilih tempat duduknya di neraka. Sekarang Bapak Ibu pasti tanya kan, Ustadz bisa nggak ngasih contoh hadis-hadis dusta, hadis-hadis palsu, hadis doif yang populer bertebaran di masyarakat? Oh banyak. Kepingin tahu? Hanya salah satunya. Saya akan sampaikan. Ini ya, yang bertebaran ini, yang bertebaran. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada hadis, saya nggak bilang qala Rasul ya. Kalau saya katakan qala Rasul nanti saya berdusta atas nama Rasul. Saya katakan aja ada hadis. Nah gitu aja. Nih, ada hadis, ini populer. Nih sebelum tak tunjukkan, saya kasih 2 buku referensi. Dua-duanya penulisnya Ustadz kita, dua-duanya. Yang pertama adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Judulnya Yasinan. Nah, ini di sini ada 16 hadis tentang baca surat Yasin, semuanya palsu semua. Dan itu dikupas rinci, hadis itu siapa orangnya, kenapa kok tertuduh dusta, itu rinci sekali. Ustadz Yazid. Lah yang nomor 2, ini lebih menarik ini, ajib ini. Mudah-mudahan masih ada. Saya beli kira-kira yang 4 tahun yang lalu ini insya Allah. Mudah-mudahan masih ada. Penulisnya Ustadz kita. Tapi beliau sudah nggak di sini lagi. Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Hafidhahullahu ta'ala. Judulnya Koreksi Hadis-Hadis Doif Populer. Oh ini lebih lengkap lagi. Karya beliau ini. Ini. Mudah-mudahan ini masih ada buku ini di toko buku. Miliki buku ini supaya tahu. Nanti tak tunjukkan. Kita akan termasuk kisah-kisah yang populer. Bertebaran. Seliwiran di media sosial. Ternyata itu palsu. Termasuk nanti ini yang mau berdekatan ini. Nggak ada yang nggak bahas itu deh nanti horor itu ya. Ini saya bacakan aja ya. Ada hadis punya begini, hadis punya begini. Man qara'a Yasin di sini bukunya maaf tangan kiri ya. Bukunya Ustadz Yazid Jawas hafizahullah taala. Di sini saya nukilkan ini. Enggak semua yang saya tuang, enggak. Cuman beberapa saja. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, maka ketika ia bangun pagi hari, diampuni semua dosa-dosanya. Palsu. Baik. Man dawama ala qiraatin Yasin fi kulli lailatin summa mata syahidan. Siapa yang terus-menerus baca surat Yasin tiap malam, kemudian dia mati, matinya mati syahid. Palsu. Man qara'a Yasin marrotan faka'annama qara'al Qur'ana asyra marrotin. Siapa yang baca surat Yasin 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran 10 kali. Oh makanya Yasin terus. Ya, terus pindah rumah Yasin. Ada